Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketika video ini saya buat, oke. Nah, banyak permintaan dari teman-teman yang menurut saya pribadi sebenarnya sederhana, tapi kalau memang tidak langsung terjun ke lapangan memang agak sulit memahami ini teman-teman ya. Jadi saya coba satu persatu ingin berbicara mengenai diameter mata bornya teman-teman, diameter mata bornya berapa gitu ya. Nanti kita pelan-pelan mudah-mudahan bisa memberikan sudut pandang yang lain ya teman-teman ya. Uh, Coba kita cari sub. Nah jadi gini teman-teman, ini uh, mata tap teman-teman ya, tiga karena dia 4, maka karena ini 4 ya teman-teman ya, mohon maaf, karena mata sayatnya 4 biasanya minim jumlahnya 3. Ketika mata sayatnya 3 biasanya dia berkurang 2 atau 1 gitu teman-teman ya. Nah oke, jadi di sini kan kelihatan teman-teman ya, ada lancip. Jadi ini nomor 1, ini yang pertama mesti kita pakai karena dia agak lancip atau runcing teman-teman ya. Kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, terkadang di lapangan itu karena mengejar kecepatan, bagaimana kalau kemudian langsung ini atau 2 saja biar cepat. Jadi memang secara teoritis teman-teman ya, kalau dalam kita mengajari seseorang, pendidikan, edukasi ya memang step by step, bahwa ini nomor 1, ini kedua, ini ketiga, selalu seperti itu. Adapun di lapangan kondisinya barangkali bisa berbeda, itu soal lain ya. Karena nanti takutnya persepsinya berbeda dan ngejar waktu, atau karena memang dia sudah profesional dan sebagainya ya. Nah oke, dari situ kita paham ya, kalau dari sisi edukasi, dari sisi pendidikan, memang ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian karena ini kan 4, biasanya memang tingkat ketajamannya berkurang, kecuali kalau misalkan dia mata sayatnya 2 atau 1 ya, atau yang spiral. Nah itu biasanya dia hanya sekali pakai, berarti dia tingkat ketajamannya tinggi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan. Oke, nah kemudian ini adalah kita cek dulu pakai jangka sorong teman-teman. Diameternya 20 teman-teman, berarti bisa dikatakan M20. Kemudian saya pakai ini teman-teman ya, ini mal ulir, kita cek 20 nya berapa, 2,5. Jadi kisarnya itu 2,5, kisarnya 2,5 teman-teman ya. Saya coba ambil dulu spidol atau ambil ballpoint. Nah ballpoint dulu ya. Oke, saya udah ambil ballpoint. Nah, ini biar menambah pemandangan ya teman-teman ya. Nah, oke. Pertanyaannya adalah untuk tab M berapa tadi teman-teman? Oke. Kemudian ini garis tengahnya. Kemudian dia seperti ini, kemudian dia seperti ini, kemudian ini kita arsir, ini kita arsir. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman suka lupa ya. Nanti saya akan buktikan satu persatu, bahkan ini pun belum tentu bisa menjadi satu sesi. Bahkan nanti masih ada pertanyaan lagi, atau barangkali dari saya yang terlewat teman-teman ya. Jadi di sini kan tadi keterangannya tab itu untuk membuat ular dalam secara manual. Berarti untuk membuat mur ya, M20 kali 2,5. Nah jadi seperti ini, sini aja ya. Nah biasanya ngasih keterangannya itu di atas ya. Jadi angka itu harus selalu di atas garis ukur. M20 kali 2,5 teman-teman. Karena semakin besar diameter, semakin besar juga kisarnya. Nah pertanyaannya adalah bornya ini diameter berapa?
kira-kira gitu ya yang dipakai untuk mengebor M20,2,5. Karena gini, biasanya di apa namanya, di gambar itu selalu ini keterangannya teman-teman. Yang dipakai adalah M20 kali 2,5, bukan diameter mata bornya. Nah, jadi kita perlu mencari kita mau pakai bor berapa untuk melubangi ini. Kan problemnya di situ teman-teman. Oke ya, bisa ditangkap mudah-mudahan. Nah, kemudian sebenarnya caranya sederhana teman-teman. Ya tinggal aja dikurangi 20 dikurangi 2,5 sama dengan berapa? 17,5. Inilah standar bor yang akan kita pakai untuk membuat ini teman-teman. Nah, jadi diameter mata bornya ini 17,5. 17,5 itu didapat dari mana? 20 itu apa? M-nya dikurangi metriknya ya, atau M20 kurangi 2,5, sederhana. Jadi hanya melibatkan angka-angka yang sederhana. 17,5. Bener nggak ya? Mudah-mudahan tidak salah ya. Oke, benar. Lalu bagaimana kemudian pertanyaannya kalau kita buat diameternya 18? Boleh nggak? Boleh. Atau bisa? Jawabannya bukan boleh tapi bisa. Tapi nanti resikonya ular-ular di area sini itu kecenderungannya apa ya? Tidak terlalu maksimal. Jadi agak sedikit tipis gitu mas. Ujungnya itu agak sedikit tipis. Kemudian cara muternya juga lebih ringan. Nah, bagaimana kalau kemudian kita buat 17 misalkan diameter 17. Kalau 17 itu lebih seret. Seret itu apa ya? Mutarnya itu lebih berat. Lebih berat. Dan kemungkinan akan jauh lebih lama. Kalau 18 tadi itu mudah. Kemudian kalau mudah berarti cepat. Nah, oke. Jadi ada plus minusnya. Makanya kita mau nyari titik tengah. Titik tengahnya ya ini teman-teman. Dengan rumus ini saja. 20 dikurangi 2,5 sama dengan 17,5. Inilah diameter mata bor yang dipakai untuk M20 kali 2,5. Gitu ya teman-teman ya. Jadi cuma sederhana aja. Kan ini teoritis lagi ya teman-teman. Lagi-lagi ini soal akademisi, edukasi ya, pembelajaran. Adapun di lapangan terkadang kita bisa dapat mata bor yang lebih besar atau bisa dapat mata bor yang lebih kecil. Hasilnya seperti apa? Hasilnya ya akan seperti ini. Kalau kita dapat mata bor yang lebih kecil, seret, berat, lama. Ya, kemungkinan besar juga hasilnya akan ada kerutan-kerutan. Kemudian di sektor tapnya itu kemungkinan akan mengalami aus yang cukup tinggi, tingkat keausannya tinggi ya, karena harus menahan beban yang begitu banyak. Berbeda dengan bagaimana kalau diameternya lebih kecil kayak 17. Ya itu tadi kebalikannya ya teman-teman ya. Kalau diameternya lebih kecil, dia akan lebih seret lagi. Makanya kemudian tapnya punya potensi untuk error atau gumpal. Kalau bornya lebih besar, ya itu tadi lebih mudah, lebih cepat dalam tanda kutip ini ya teman-teman, yang lebih mudah atau lebih cepat. Tapi ya kemungkinan besar ulirnya daya cengkeramnya itu tidak terlalu kuat. Kira-kira seperti itu dari ilmu saya di lapangan teman-teman. Nanti kita akan bongkar lagi dengan kasus dan diameter yang lain. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan sebuah gambaran teman-teman, sama-sama belajar. Nah pertanyaannya kan biasanya gitu, ini standarnya ini ya teman-teman ya, standarnya ini. Bang, bagaimana kalau kemudian mata bornya jauh lebih kecil? Nah ini kesimpulannya ini. Bang, bagaimana kalau mata bornya jauh lebih besar? Nah ini yang kita dapat. Oke ya, mudah-mudahan tidak terlalu cepat dalam saya menjelaskan. Sehingga teman-teman bisa memahaminya. Poinnya ini standarnya yang bisa kita pakai. Semua ada plus minusnya, tapi ini adalah titik tengah atau jalan tengah yang ideal. Kalau kita memakai yang lebih kecil,
seperti ini prosesnya, lebih berat, lebih lama, lebih seret, potensi terjadi kecacatan pada mata tapping itu besar. Bagaimana kalau kemudian mata borinya lebih besar? Ya tentunya lubangnya jauh lebih besar, tapnya lebih mudah, lebih cepat, tapi ya apa namanya, hasil dari ulirnya tentunya sedikit lebih longgar. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terus belajar ya. Ini edukasi ya teman-teman ya. Kita belajar titik tengahnya. Adapun di lapangan bisa saja tidak mendapatkan tap itu otomatis mencari yang lebih besar atau mencari yang lebih kecil. Risikonya apa? Tadi udah saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Salam teknik. Terima kasih.